Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 7. Bab 9. Solider terhadap teman dan sahabat. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penjabaran bab 9. Solider terhadap teman dan sahabat. Pengantar. Makna solidaritas dalam pertemanan dan persahabatan. Membangun solidaritas sosial. Rangkuman. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Bahan Alkitab dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5, dan Lukas 9 ayat 6 sampai 40. Pengantar. Bab 9 membahas mengenai solidaritas dalam hubungan antar teman dan sahabat. Topik ini penting untuk dipelajari karena hampir setiap orang membutuhkan teman dan sahabat dalam perjalanan hidupnya. Dalam membina pertemanan dan persahabatan, solidaritas merupakan unsur yang amat penting. Dalam persahabatan, ada sikap simpati, bela rasa, kesetiaan, dan mengasihi. Semua sikap itu menyatu dalam solidaritas. Solidaritas artinya berbela rasa pada sesama, menunjukkan simpati dan empati pada sesama. Bagi remaja, kamu tentu memahami apa arti berteman dan bersahabat. Teman adalah seseorang yang kita kenal dan dapat kita ajak untuk melakukan banyak hal bersama-sama, baik belajar maupun bermain. Sahabat adalah seseorang yang kita percayai untuk saling berbagi dan mencurahkan isi hati kita. Bahkan sahabat adalah orang yang kamu percaya untuk menyimpan rahasia yang tidak kamu beritahukan pada teman lain. Biasanya solidaritas kita tujukan pada orang terdekat seperti keluarga, teman, dan sahabat, barulah pada orang lain. Jika kita tidak mampu menunjukkan solidaritas kita pada orang-orang terdekat, kita akan sulit untuk solider pada orang lain yang tidak kita kenal. Pengantar. Apakah kamu pernah melihat seseorang yang selalu menyendiri, tak pernah bicara ataupun berbagi dengan orang lain? Orang itu pasti sangat kesepian. Jika kamu pernah menyendiri, kamu tentu dapat merasakan perasaan itu. Sesuatu yang dapat membawa kita keluar dari kesendirian adalah memiliki teman dan sahabat. Tidak masalah berapa banyak teman atau sahabat yang kita miliki, namun yang terpenting adalah bentuk pertemanan dan persahabatan itu. Ada berbagai jenis pertemanan. Ada yang hanya bersifat sebagai kenalan saja, yaitu orang yang kamu kenal ataupun pernah kenal di suatu tempat. Misalnya di tempat olahraga renang.
orang yang hanya sesekali kamu bertemu. Ada orang yang mempunyai ikatan pertemanan dengan kamu, tetapi ada juga seseorang yang sering menghabiskan waktu bersama kamu, belajar bersama, bermain bersama, dan saling curhat. Terkadang persahabatan lahir dari pertemanan di sekolah atau kelas yang sama, ataupun karena berdekatan tempat tinggal. Dapat juga di tempat les, tempat bermain sepeda, tempat menari, dan lain-lain. Pengantar. Apa saja yang mendorong kamu berteman dengan seseorang? Apakah karena kamu merasa nyaman bersamanya? Ataukah karena kamu merasa cocok bertukar pikiran dengannya? Ataukah karena kamu merasa orang itu dapat mengerti dirimu? Dalam pertemanan dan persahabatan ada take and give, ada memberi dan menerima. Artinya kamu memberi sesuatu padanya dan dia akan memberi sesuatu padamu. Sesuatu itu dapat apa saja, dalam bentuk bantuan, dukungan, pemikiran, dan lain-lain. Jika pertemanan didasarkan hanya pada keinginan untuk menguasai seseorang ataupun untuk memenuhi kebutuhan kita, misalnya karena orang itu dapat kamu manfaatkan, ataupun orang mau berteman dengan kamu karena kamu dapat dimanfaatkan, itu bukanlah pertemanan yang sehat dan baik. Pertemanan dan persahabatan mengandung nilai tertentu. Makna solidaritas dalam pertemanan dan persahabatan. Tidak semua pertemanan dan persahabatan berjalan dengan baik. Terkadang terjadi pertengkaran dan perselisihan. Namun beberapa saat kemudian semuanya menjadi baik kembali. Persahabatan membawa pengaruh positif bagi manusia. Misalnya, rasanya nyaman jika kita tahu ada sahabat yang selalu menyediakan waktu untukmu dan bersedia memberi apa yang kamu butuhkan, sebagaimana kamu pun bersedia memberi apa yang dibutuhkan olehnya. Membangun solidaritas sosial. Melakukan banyak hal bersama merupakan hal terbaik dalam membangun persahabatan. Terkadang saat berbicara dengan sahabatmu melalui handphone bisa berlama-lama. Kamu pergi bersepeda bersama, belajar bersama, dan mengerjakan pekerjaan rumah bersama, bermain basket atau bermain bola bersama. Setiap saat ketika melakukan banyak hal bersama, makin membuat kamu dekat dengan sahabatmu. Yesus adalah sahabat sejati bagi murid-muridnya. Dia berjalan bersama mereka, berbagi bersama mereka. Dia juga mendengarkan mereka. Dia peduli pada mereka dan menunjukkan solidaritasnya pada mereka. Yesus selalu mengajak murid-muridnya melakukan banyak hal bersama-sama. Bahkan dia memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka menghadiri pesta kawin di Kana, memancing ikan di Danau Genesaret bersama-sama. Dia menunjukkan solidaritas bagi murid-muridnya dengan membela mereka dari serangan orang-orang Farisi ketika mereka mengecam murid-muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat. Hari Sabat adalah hari di mana orang Yahudi tidak bekerja. Memetik gandum termasuk bekerja. Karena itu orang Farisi mengecam murid-murid Yesus. Membangun solidaritas sosial. Dia juga menegur murid-muridnya ketika mereka salah. Jadi Yesus tidak hanya mendukung mereka, tetapi dia juga menegur mereka ketika mereka bersalah. Misalnya, ketika anak-anak dibawa pada Yesus
dan murid-murid menolaknya, tetapi Yesus menegur mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Ketika murid-muridnya bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus pun memarahi mereka. Dia tidak membela mereka ketika mereka salah. Dia menegur dan menyadarkan mereka. Begitulah sahabat sejati. Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya. Dia membuat mereka merasa nyaman dan mereka pun membuatnya merasa nyaman. Dia minta mereka untuk saling mengasihi sebagaimana Dia mengasihi mereka dan seperti Allah Bapa mengasihinya. Yesus setia dalam persahabatan. Bahkan ketika mati dan bangkit lalu naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menemani murid-muridnya yang adalah sahabat-sahabatnya. Para muridnya pun sebagai sahabat terus menunjukkan kesetiaan mereka kepada Yesus dengan terus memberitakan Injil kebenarannya. Membangun solidaritas sosial. Hal penting yang dapat dicatat dalam persahabatan Yesus dengan murid-muridnya adalah Dia selalu berdiri di pihak mereka dan membela mereka, tetapi Dia tidak membenarkan mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Dia menegur mereka. Yesus menempatkan kebenaran dan berani berkata benar sebagai bagian penting dalam membangun dan memelihara persahabatan. Terkadang kamu tidak berani berkata benar pada teman dan sahabatmu karena takut mereka menjauh ataupun memusuhimu. Meskipun kamu tahu perkataan dan perbuatan mereka salah. Bercermin pada sikap dan tindakan Yesus, maukah kamu belajar untuk berani berkata benar pada teman dan sahabatmu? Maukah kamu belajar untuk membela kebenaran dan bukan membela orangnya, apalagi jika kebetulan orang itu adalah teman dan sahabatmu? Solidaritas harus ditempatkan pada kebenaran, bukan hanya pada orang. Artinya, kamu dapat menunjukkan solidaritasmu pada teman ketika ia ada di pihak yang benar. Akan tetapi, jika ia bersalah, kamu harus mampu menegurnya dan membantu dia memperbaiki sikapnya. Solidaritas hendaknya dilandasi oleh kasih dan penghargaan terhadap teman dan sahabat. Kita mewujudkan solidaritas pada teman dan sahabat berdasarkan kasih yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Membangun solidaritas sosial. Bacalah bagian Alkitab dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kegiatan Yesus bersama murid-muridnya, terutama dalam kaitannya dengan solidaritas bagi sahabat adalah
Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan nyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon agar bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Simon dan kawan-kawannya telah sepanjang malam bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Yesus yang menyuruh, maka Simon menebarkan jalanya juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Membangun solidaritas sosial. Bacalah bagian Alkitab dari Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5. Kegiatan Yesus bersama murid-muridnya, terutama dalam kaitannya dengan solidaritas bagi sahabat adalah pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menghisapnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi menjadi gusar karena para murid berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Lalu Yesus menjelaskan pada mereka tentang tindakan dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Lalu bagaimana Daud masuk ke rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya pada para pengikutnya. Pada roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Yesus membenarkan tindakan para murid seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, sebab Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Membangun solidaritas sosial. Baca Lukas 9 ayat 6 sampai 40. Beberapa kegiatan Yesus bersama murid-muridnya, terutama dalam kaitannya dengan solidaritas bagi sahabat adalah: lalu pergilah 12 rasul Yesus mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Yesus menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Membangun solidaritas sosial. Hari mulai malam, para rasul datang kepada Yesus agar menyuruh orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Tetapi Yesus berkata pada mereka bahwa mereka harus memberi mereka makan. Padahal yang ada pada mereka tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkan roti itu,
dan berikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Rangkuman. Teman dan sahabat adalah orang-orang yang selalu berada dekat dengan kita. Mereka hadir dalam suka dan duka. Pertemanan membuat kita merasa hidup lebih berarti, terutama ketika kita dapat saling menolong dan mewujudkan solidaritas dalam berbagai bentuk tindakan nyata. Yesus Kristus telah memberikan teladan bagaimana Ia mengasihi sahabat-sahabatnya. Yesus menunjukkan solidaritas pada teman dan sahabatnya dengan cara selalu ada untuk mereka. Tetapi Ia juga menegur mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Sikap Yesus dalam memperlakukan teman dan sahabatnya dapat kita teladani. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.